إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari terbaik, raja di antara hari-hari yang ada. Bertepatan dengannya kita berada di bulan Ramadan. Kesempatan ini jamaah sekalian adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan banyak-banyak kebaikan, melaksanakan amal-amal ibadah agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri jamaah sekalian, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin diberikan nikmat keimanan, akan tetapi dia tidak diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelonggan waktu, dan nikmat-nikmat yang lain, yang dengannya dia terhalang tidak bisa melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan. Ada juga saudara-saudara kita jamaah sekalian diberikan nikmat keimanan, diberikan nikmat kelonggan waktu, akan tetapi dia tidak diberikan nikmat kesehatan yang menyebabkan dia uzur, terhalang untuk datang melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sempurna. Karena tidak ada ruginya kita bersyukur jamaah sekalian. Ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita diberikan nikmat dan kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut, bisa jadi nikmat itu akan dikurangi dan bahkan akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan risalah beliau, ajaran beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik. Bulan terbaik bagi kita untuk memperbanyak diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menaikkan derajat kita sebagai umat manusia. Karena manusia yang terbaik jamaah sekalian, manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Ramadan kita bersamanya. Dengannya diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya, seyogianya kita memperbanyak ibadah, salat lail kita, doa-doa kita, zikir kita, terutama bacaan Al-Quran kita, jamaah sekalian. Karena bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mau belajar Al-Quran. Dari sabda beliau ini, jamaah sekalian, bisa kita tarik benang merah, bisa kita simpulkan bahwa makhluk apapun, siapapun, masa apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan bersamanya. Apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, jamaah sekalian, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan gambaran, contoh, bahwa segala yang ada kaitannya dengan Al-Quran tersebut, dia akan mendapatkan kemuliaan dan mulia bersama Al-Quran. Di antaranya, jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan di Makkah dan Madinah. Di dalam Al-Quran itu sendiri, jamaah sekalian, di dalam surah Al-Barat ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan sebuah tanah, Allah bersumpah dengan sebuah negeri. Dan sebagaimana kita pahami bersama, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menandakan bahwa makhluk tersebut sangat mulia, sangat agung. Wal asr, demi masa, waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, wasyamsi. Itu menunjukkan, jamaah sekalian, bahwa makhluk-makhluk tersebut mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota Makkah, tanah Makkah. Disitulah Al-Quran diturunkan, jemaah sekalian. Sehingga kita kenal ada namanya surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan Madaniyah, jemaah sekalian, adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau dari Makkah ke Madinah. Inilah yang menjadikan, jemaah sekalian, inilah penyebab di antara hal-hal lain yang menjadikan Makkah dan Madinah itu menjadi mulia. Salah satunya Al-Quran, jemaah sekalian. Bahkan di Masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW datang dari Makkah ke Madinah, tempat pertama yang disinggahi oleh beliau adalah Masjid Nabawi. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, ketika kita melaksanakan sholat, ada 3 masjid. Apabila kita melaksanakan sholat di salah satunya, sama dengan pahala kita sholat di luar masjid tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Bangsa Arab sendiri, jemaah sekalian, sebelumnya adalah bangsa yang tidak dilirik, bangsa yang sangat jauh tertinggal, jemaah sekalian. Akan tetapi ketika Al-Quran diturunkan padanya, pada bangsa Arab, dengan bahasa Arab, Masya Allah, bangsa Arab menjadi mulia, bangsa Arab menjadi terdepan. Bahkan bahasa Arab, jemaah sekalian, adalah salah satu hal yang wajib kita pelajari untuk memahami agama, sendi-sendi agama, atau hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang lebih mendalam, jemaah sekalian. Maka diharuskan kita mempelajari bahasa Arab. Dan Al-Quran sendiri, jemaah sekalian, berbahasa Arab. Inilah, jemaah sekalian, tempat yang ada kaitannya dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, masa, waktu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, dia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang kita saat ini berada di dalamnya, disinilah diturunkan Al-Quran, jemaah sekalian.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Secara umum jamaah sekalian, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, di dalamnya dia menjadi mulia. Khususnya lagi pada suatu malam, yang pada malam tersebut Al-Qur'an diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam surah Al-Qadar jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Apabila kita beribadah di malam tersebut jemaah sekalian, sama pahala kita dengan beribadah ribuan bulan jemaah sekalian. Inilah keutamaan Al-Qur'an. Inilah keutamaan Al-Qur'an yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun apapun yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an, dia akan senantiasa dimuliakan. Yang ketiga jamaah sekalian, orang yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an itu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya membawa wahyu, yang paling pertama berinteraksi dengan Al-Qur'an, dijadikan sebagai pemimpin para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sebut nama malaikat, maka yang pertama kali teringat dalam ingat kita adalah malaikat Jibril. Kenapa jemaah sekalian? Biasa itu yang kita ingat, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling pertama berinteraksi dengan Al-Qur'an. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an diturunkan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril jemaah sekalian, dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sebagai pemimpin para nabi, sebagai pemimpin para rasul jemaah sekalian. Dan kita umat Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita jemaah sekalian, kita juga menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan nyata kita jemaah sekalian, orang yang paling berhak memimpin pekerjaan terbaik kita, orang yang paling berhak memimpin ibadah terbaik kita adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salat jemaah sekalian adalah ibadah terbaik, pekerjaan terbaik kita. Bahkan hal pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah pertama, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para hambanya adalah salat. Dan orang yang paling berhak memimpin ibadah salat kita jemaah sekalian adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hafizul Qur'an, qari'ul Qur'an. Karena tidak mungkin dia akan bagus bacaannya, tidak akan mungkin dia akan mampu menghafal Al-Quran kalau dia tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada jemaah sekalian orang yang hanya membaca Al-Quran 50-100 kali baru bagus bacaannya. Orang yang membaca Al-Quran 100-200 kali baru bisa hafal Al-Quran. Minimal jemaah sekalian, kalau kita lihat di pondok pesantren yang khusus menghafal Al-Quran, orang sampai 3, 4 bahkan ada sampai 10 tahun menghafal Al-Quran jemaah sekalian. Tidak hanya menghafal, bahkan bacaannya juga bagus. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memotivasi diri kita, kita memotivasi keluarga kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena jelas jemaah sekalian, orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran nanti pada hari kiamat dia akan datang sebagai penolong bagi orang yang senantiasa membacanya. Sekarang generasi kita jamaah sekalian harus didekatkan dengan Al-Quran. Minimal diupayakan
dalam satu rumah itu ada hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Karena dia akan memberikan cahaya di dalam rumah jamaah sekalian. Dia akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada dengan Al-Quran, untuk senantiasa memperhatikan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, di samping salat malam kita, di samping zikir kita, di samping doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita lakukan pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله إنه هو الغفور الرحيم أقم الصلاة